Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Salsabila dengan NIM F1E1 22057 ruang 002. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi saya pada dasar-dasar sains teknologi bab 5 sampai bab 7. Dengan dosen Ibu Pengampu Ibu Dewi Lestari, Eskom MSI. Di ringkasan materi dasar-dasar sains teknologi ini, pada bab 5 membahas 4 macam pengetahuan, pada bab 6 membahas sifat kebenaran ilmiah dan presisi, pada bab 7 membahas hukum dan teori ilmiah. Lanjut pada pertemuan 5 atau bab 5, membahas 4 macam pengetahuan. Poin-poin penting pada 4 macam pengetahuan ini adalah 1. Pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu atau sains yang memperoleh pengetahuannya dengan menggunakan metode tertentu. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Contoh dari pengetahuan ilmiah ini adalah bumi berputar pada porosnya, air termasuk unsur penting dalam tubuh manusia. 2. Pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan biasa disebut dengan istilah common sense. Common sense diperoleh dari pengalaman sehari-hari. Contoh dari pengetahuan biasa ini adalah air digunakan untuk menyiram tanaman, musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan. Lanjut pada 3. Pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan ini berisi ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan dan dengan sesama manusia serta informasi mengenai hari akhir. 4. Pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Contohnya dari pengetahuan filsafat ini adalah seperti apa hakikat manusia, hakikat Tuhan, dan alam semesta. Kesimpulan pada bab 5 ini adalah pengetahuan berperan penting dalam kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Pengetahuan itu selalu menuntut adanya subjek yang mempunyai kesadaran untuk mengetahui tentang sesuatu dan objek sebagai hal yang ingin diketahuinya. Pengetahuan sendiri terbagi menjadi 4 macam, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Dalam mencari pengetahuan atau meneliti sesuatu, ada beberapa sifat pemikiran yang diperlukan, yaitu skeptis, subjektif, dan relatif. Lanjut pada pertemuan 6 atau bab 6 yang membahas sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Poin-poin penting. Apa itu kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah kebenaran dan kedua adalah ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata kebenaran adalah keadaan atau hal sebagainya yang cocok dengan keadaan atau hal yang sesungguhnya. Sedangkan arti kata ilmiah menurut KBBI adalah bersifat ilmu dan arti lainnya dari ilmiah adalah secara ilmu pengetahuan. Sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Dari pengertian ilmiah di atas, dapat disimpulkan bahwa kebenaran ilmiah itu dapat diaktualisasikan atau dimanifestasikan dalam pengetahuan ilmiah. Atau dengan kata lain, suatu pengetahuan disebut ilmiah karena di dalam pengetahuan tersebut terdapat suatu kebenaran yang bersifat ilmiah. Pengetahuan ilmiah bertitik tolak dari kekaguman terhadap pengalaman biasa atau harian, misalnya saja air jika dipanaskan akan mendidih. Kekaguman terhadap pengalaman, kebenaran, pengetahuan biasa atau common sense menimbulkan berbagai ketidakpuasan dan bahkan keraguan terhadap kebenaran harian tersebut. Ketidakpuasan dan keraguan tersebut akan melahirkan keingintahuan yang mendalam yang diwujudkan dalam berbagai pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut selanjutnya diikuti dengan dilakukannya sejumlah penyelidikan. Serangkaian proses ilmiah tersebut melahirkan kebenaran ilmiah yang dinyatakan dengan pengetahuan atau sains. Poin-poin penting. Apa saja hal yang harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah?
Kebenaran ilmiah sebagai kebijaksanaan memiliki arti yang dianggap benar, haruslah bermanfaat, memajukan, dan memiliki nilai positif menjadi prioritas utama. Sedangkan sesuatu yang dianggap membuang-buang waktu atau tidak perlu krusial akan dipinggirkan terlebih dahulu. Tanggung jawab moral dalam kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah sangat membantu peradaban manusia dari bidang kesehatan hingga teknologi, bahkan juga pendidikan. Akan tetapi, tidak sedikit orang yang melecehkan hal tersebut. Kebenaran ilmiah yang harusnya membantu manusia dan memudahkan manusia, akan tetapi malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Contohnya membuat alat-alat untuk berperang. Maka dari itu, dalam kebenaran ilmiah ini harus diimbangi dengan tanggung jawab moral. Poin-poin penting pada presisi ini adalah presisi dalam KBBI yang memiliki arti ketepatan atau ketelitian, yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti, dan sebelumnya sudah melakukan pencarian, penelitian terkait apa yang dicari. Kesimpulan pada bab 6 ini adalah kebenaran ilmiah adalah suatu kebenaran yang ada di dalam sebuah pengetahuan dan dapat dijadikan ilmu dengan memperhatikan kebijaksanaan serta tanggung jawab moral. Ilmu pengetahuan ilmiah berbeda dengan pengetahuan biasa, karena ilmu pengetahuan ilmiah merupakan hasil rangkaian kegiatan yang memang berkualifikasi ilmiah, menyangkut keharusan adanya metode ilmiah, objektif, universal, tanpa pamrih, dan harus berguna dapat dimanfaatkan. Peran filsafat ilmu sebagai kontrol terhadap ilmu akan lebih memberi arti dan makna kebenaran ilmiah yang dikandungnya. Dalam menghadapi zaman modern sekarang ini yang kian mengikis nilai kemanusiaan, nilai-nilai tersebut harus ditelaah secara filsafati, tidak hanya terbatas yang faktawi dan khusus, tetapi juga yang non-faktawi, bahkan lebih. Kita masuk ke pertemuan 7 atau bab 7 yang membahas hukum dan teori ilmiah. Pengertian hukum ilmiah. Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang suatu peristiwa lain. Setiap hukum ilmiah bagaimanapun tetap mengandung unsur hipotesis, walaupun bersifat lebih pasti. Selalu saja kebenaran bersifat sementara atau tidak definitif, selalu ada kemungkinan. Ciri-ciri teori ini, Bill Newton Smith telah mengidentifikasi 8 ciri-ciri teori ilmiah yang mampu digunakan untuk memberikan penjelasan dengan baik, yaitu observational nesting, fertility, track record, inter-theory support, smoothness, internal consistency, compatibility with well-grounded metaphysical belief, simplicity. Terbentuknya hukum ilmiah. Proses terbentuknya hukum ilmiah sepanjang sejarah, para ilmuwan berusaha mengumpulkan data dan merumuskannya ke dalam bentuk hukum yang digunakan mendasari penjelasan penemuan di lapangan spesifik yang merupakan turunan dari lapangan sains. Sifat hukum ilmiah atau ilmu alam ada 3, yaitu 1 bersifat netral, 2 bersifat universal, 3 sifat lebih pasti. Teori hukum ilmiah. Hukum dengan filsafat hukum. Ilmu hukum, hukum normatif, dan hukum positif. Ada yang menyamakan antara filsafat hukum dengan teori hukum. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Teori di sini berisi 1. Memahkotai sistem, 2. Terdiri atas hukum-hukum ilmiah, 3. Pernyataan-pernyataan umum yang membuat hubungan antara fakta atau gejala, 4. Berfungsi untuk memberi eksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.